Sekarang saya sudah berada di kantor orang yang sangat berpengaruh di perusahaan ini. Dulunya beliau adalah seorang bankir hebat yang kini memasuki industri asuransi di Indonesia. Yuk langsung aja kita masuk. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mariska, apa kabar? Baik juga, makasih loh Ibu udah dibolehin datang ke sini. Tentu saja, dengan sangat senang hati. Makasih kita udah bisa datang ke sini, dan boleh nggak sih kira-kira aku tanya-tanya sama Ibu nih, boleh nggak nih? Boleh dong, duduk mungkin lebih enak kita duduk. Boleh, kita duduk ya Bu, makasih banyak. Nah, Infobanker, seperti yang tadi di awal sudah saya bilang, siapa sih maestro di balik kesuksesan Prudential? Sekarang beliau sudah ada bersama saya, di samping saya cantik sekali Ibu Michelina Laksmi Triwardani, Presiden Director Prudential Life Assurance. Ibu, aku panggilnya, apa nama panggilannya? Ibu Dani saja. Ibu Dani, Ibu cantik sekali, terima kasih. Terima kasih. Sudah disempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami, Infobank TV. Boleh disapa dulu Bu, teman-teman yang nanti nonton di YouTube. Halo semuanya, saya sangat senang hadir pada hari ini bersama Infobank TV. Bu, kita ngobrol-ngobrol, ini mungkin ada pertanyaan yang serius dan ada juga yang tidak terlalu serius. Oke. Ibu, kan Ibu masuk ke Prudential nih Bu, dulunya Ibu seorang bankir yang hebat. Nah, kira-kira apa hal yang menarik di industri keuangan non-bank sehingga Ibu mau memutuskan untuk masuk ke industri asuransi? Jadi kalau saya lihat sih, saya itu bergerak di industri keuangan itu sudah lebih dari 30 tahun. Dan saya melihat lebih banyak persamaannya dengan industri asuransi daripada perbedaan, ya. Kita sama-sama fokus terhadap nasabah, yaitu tentu saja pemakai jasa yang kami buat dari produk-produk kami, baik dari asuransi maupun perbankan, sama-sama fokus memberikan solusi yang terbaik buat nasabah, baik solusi keuangan ataupun solusi servis-servis yang lain, dan juga memberikan layanan yang baik. Jadi dari saya lihat dari segi itu semua ini halnya sama, ya. Yang membedakan mungkin dari segi kita sekarang dari manufacture produknya, jadi itunya aja dari segi produknya, tapi fokus untuk kesejahteraan para nasabah itu tetap merupakan fokus yang sama. Dan saya melihat asuransi industri ini satu industri yang sangat unik, industri di mana kita betul-betul bisa membantu para nasabah kita. Mungkin pasti Mbak Rizka juga melihat ya, terutama di 2 tahun terakhir ini banyak sekali dampak-dampak atau musibah-musibah yang memang tidak ada yang inginkan, tapi terjadi dari keluarga tidak kita terduga-duga sendiri, ya Bu. tidak terduga dari keluarga kita, apakah dalam bentuk kesehatannya ataupun mungkin kehilangan jiwa. Banyak keuangan yang terporak-poranda jika tidak ada perlindungan yang cukup. Nah, saya melihat bahwa asuransi ini bisa paling tidak memberikan perlindungan dari segi perlindungan kesehatan maupun perlindungan kesejahteraan, sehingga biarpun terjadi suatu musibah yang kita tidak harapkan, paling tidak keuangannya tidak terganggu, paling tidak kehidupan dan memproteksi aset yang paling berharga, yaitu aset kesehatan kita sendiri maupun keluarga kita, itu bisa tetap terproteksi dengan baik. Kedua ya, saya juga melihat bahwa tentu saja kita memakai tenaga pemasar yang cukup banyak. Kita mempunyai 200.000 lebih tenaga pemasar. Nah, ini saya rasa sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia, karena kalau dilihat para tenaga pemasar kami bisa disebutkan sebagai profesional self-employed. Dan ini sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kegiatan UKM. Sehingga teman-teman kita dari tenaga pemasar bisa meningkatkan kehidupan mereka, financial standing mereka dengan lebih baik lagi. Nah, selama Ibu sudah berada di industri asuransi ini, kira-kira apa sih Bu tantangannya? Tantangan yang terbesar sih kalau kita lihat dari segi industri asuransi ini adalah sebenarnya literasi keuangan. Literasi keuangan. Ya, literasi keuangan asuransi itu masih di bawah literasi keuangan perbankan atau jasa keuangan lainnya. Nah, ini merupakan musuh kita yang paling besar sebetulnya, karena tidak ada silver bullet yang bisa menuntas
atau memperbaiki Membasmi. literasi keuangan dengan cepat. Iya. Semuanya itu membutuhkan jangka panjang, investasi secara terus-menerus, dan saya lihat harus dimulai sedini mungkin. Iya. Jadi kalau di Prudential kita itu mempunyai suatu program CSR atau Community Investment yang mengajarkan para murid-murid SD sebetulnya tentang literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan. Jadi tidak asuransi, tapi dimulai dengan keuangan memang yang tepat ya. Dan itu telah mencapai 160.000 murid SD, ribuan guru ya. Jadi saya rasa literasi keuangannya harus dibasmi dari umur sedini mungkin sih. Iya. Sebetulnya generasi saat ini agak lebih beruntung, sebetulnya banyak beruntungnya ya Bu, karena literasi keuangannya sudah sejak dini. Kayak seumur saya aja deh, nggak ada deh kayaknya. Pintar cari duit ya. Bukan, maksudnya dari kecil kayaknya saya nggak pernah dengar se-aware ini tentang literasi keuangan gitu. Yeah. Kalau generasi sekarang kan sudah memang ditumbuhkan sejak sedini mungkin gitu. Yeah, benar. Jadi kita berharap literasi keuangan bisa meningkat di masyarakat. Pasti meningkat ke depannya dengan lebih baik lagi. Ya, tadi juga Bu Dani mention bahwa di 2 tahun terakhir ini ya Bu, banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, terutama karena pandemi COVID-19, dan pastinya industri asuransi ini juga punya tantangan tersendiri di masa pandemi kemarin. Nah, kira-kira Bu Dani, bagaimana nih Bu Dani melihat bisnis asuransi yang sudah mulai recovery di 2022 ini, dan kira-kira di 2023 ini seperti apa Bu? Ya, kita melihat ya perekonomian Indonesia telah membaik ya. Di kuartal 1 pertumbuhan ekonomi 5%, lebih sedikit gitu. Dan saya rasa ini akan berkesinambungan sampai akhir tahun ini. Kita juga melihat dari data-data asuransi, industri asuransi, jumlah investasi aset kita bertumbuh sebesar 3,8% secara industri. Jadi telah terjadi pemulihan. Dan tentu saja PPKM yang telah direlaksasi, vaksinasi yang sangat tinggi di Indonesia, kegiatan bisnis yang mulai pulih, itu juga memberikan confidence kepada para nasabah untuk lebih fokus kepada membeli solusi-solusi kesehatan ini. Pandemi ini juga salah satunya yang mungkin bukan nilai positif ya, tapi salah satu yang terjadi pada masa pandemi ini juga telah meningkatkan awareness justru tentang betapa pentingnya proteksi itu, betapa pentingnya kesehatan. Kalau saya lihat gaya hidup masyarakat sekarang kan jauh lebih sehat ya sejak pandemi daripada sebelum pandemi. Sudah ya. mulai aware ya Bu. Kerjanya nge-mall. Sekarang kalau saya ke GBK hari Sabtu, hari Minggu penuhnya luar biasa ya. Dan anak-anak muda. Jadi saya senang sekali lihatnya. Sudah mulai ada pergeseran gaya hidup kayaknya Bu. Iya, yang positif ya. Iya, yang positif pastinya. Nah, kalau tadi juga kita sudah berbicara bahwa tingkat literasi keuangan di masyarakat ini masih rendah. Kira-kira Bu, apa yang sudah dilakukan Prudential terkait untuk meningkatkan literasi tersebut, dan juga mungkin apa yang sudah dilakukan dan nantinya akan ingin dikembangkan seperti apa lagi? Ya. Jadi kita mempunyai suatu program ini namanya cacing. Cacing? Ya, cacing. Sebenarnya bunyinya kayak cacing, kayak bunyi itu kas zaman dulu ya, berarti bukan kasnya. Kalau zaman dulu saya nggak tahu Mbak Rika pernah lihat nggak ya, kalau zaman saya tuh ada tuh yang kas yang kalau ditutup tuh bunyi cicing gitu kan. Yang kayak mesin kasir. Oh, oke, gitu. ya. Itu kan bunyinya cicing gitu ya. Nah, jadi ini diedukasi untuk yang seperti saya sebutkan murid-murid SD. Jadi 160.000 nasabah kita ajarin melalui program-program ini. Bagaimana mengelola keuangan, menabung. Uang itu pasti dipakai untuk belanja, untuk nabung, ya, untuk berinvestasi. Jadi basic literasi. Nah, yang menariknya kita juga melakukannya dengan memberdayakan guru-guru. Jadi guru-guru juga teredukasi dengan baik. Jadi nggak hanya murid 300 guru yang telah disertified untuk melakukan pengajaran tentang literasi keuangan ini. Dan tentu saja ini merupakan dampak yang lebih luas sekali karena
berkesinambungan kan, gurunya terus menerus mempunyai anak murid yang baru tapi bisa terus menerus menekankan tentang literasi keuangan dan mengajarkannya dengan baik. Kami juga melakukan banyak sekali edukasi keuangan, terutama di sosial media. Ini yang menurut saya yang membuat banyak sekali yang sudah lebih teredukasi dengan baik atau tersosialisasi dengan baik, karena gaya hidup zaman sekarang kan gaya hidup sosial media ya. Jadi kita banyak melakukan edukasi melalui sosial media, tetapi juga tidak terlepas dengan tradisional media. Jadi kita lakukan secara terus-menerus. Kedepannya tentu saja kita berharap bisa lebih bekerja sama dengan lebih luas lagi, baik dengan OJK maupun dengan Departemen Edukasi ya, Pendidikan, dan juga dengan industri, karena hal ini harus dilakukan secara bersama-sama, terorkestra dengan baik gitu. Nah, mungkin kita beralih sedikit dari perasuransian dan literasi keuangan. Kemarin belum lama ini Ibu terpilih sebagai The Most Outstanding Woman 2022. Ibu luar biasa sekali. Tentu tidak mudah ya Bu menyeimbangkan antara karir dan juga kehidupan pribadi, keluarga dan sebagainya. Boleh dong Bu dikasih tips gimana caranya biar balance ini atau seimbang? Saya kan udah bekerja 30 tahun ya. Jadi ini tips juga buat saya Bu. Jadi mungkin sudah lumayan ya. Tidak bisa ada yang menurut saya ideal semuanya. Kita ada sacrifices yang kita harus lakukan. Jadi tidak mungkin orang bilang bisa semua dilakukan. Nggak ada. Only 24 hours in a day. You will not have enough time, right? Jadi yang harus kita lakukan itu adalah sangat disiplin dalam membagi waktu. Jadi kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi kita harus memprioritaskan apa yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah misalnya keluarga, karir kita, dan tentu juga pertemanan juga penting ya. Jadi bagaimana kita secara disiplin membagi waktu. Mungkin kalau misalnya waktu bebasnya jam makan siang pakailah mungkin untuk makan sama teman, atau tapi disiplin dalam hal bekerja. Jadi tidak mungkin maaf ya, tidak banyak cicat-cicat yang terlalu banyak gitu ya. Fokus bekerja, tapi juga waktu bekerja ya fokus kepada pekerjaan. Kadang-kadang banyak yang pekerjaan mikirin rumah, di rumah mikirin pekerjaan. So fokus to be there, to be present at all time menurut saya, sehingga kita lebih efektif dan family kita juga merasa diperhatikan. Jika kita bersama mereka, mereka merasa diperhatikan secara menyeluruh. Paling menyebalkan kan ya, kalau mungkin ya bagi saya ya, suami saya kalau lagi ngomong sama saya kerjanya lihat HP juga, saya juga sebel ya kan. Sama dengan anak kita, kalau family kita atau kita lagi berdialog, tapi tiap sebentar kita lihat HP, itu menunjukkan bahwa apapun yang di tangan kita itu lebih penting daripada orang yang ada di hadapan kita. Jadi membagi waktu sangat penting, disiplin sangat penting, dan juga you make sacrifices. You cannot have it all. Tadi juga kuncinya disiplin ya Bu. Disiplin yang sangat penting. Nah, mungkin apa tantangan yang paling sering muncul gitu Bu, karena Ibu sebagai leader dan juga seorang wanita, apa itu Bu tantangan yang paling besarnya? Saya rasa untuk seorang wanita itu yang paling penting, yang pertama ya, terutama Mbak Rizka juga mungkin banyak yang mendengarkan atau melihat ini yang masih muda, itu dimulai dari rumah kita. Bagaimana kita tidak membedakan impian kita, apakah impian untuk anak perempuan kita atau anak laki-laki, tidak membedakan pendidikan, tidak membedakan apapun. Jadi bisa mencapai impian setinggi-tingginya, ya. Itu dimulai dari rumah kita. Dimulai juga dari diri kita sebagai wanita. Wanita in general kadang-kadang masih merasa ada di dalam diri kita, mungkin dan di dalam diri saya juga dulu adalah saya harus mendapatkan suami yang lebih daripada saya semuanya. Yang kita boleh lebih cuma cantik doang. Mungkin ada anggapan begitu ya, sama yang mas-mas juga di sini pasti mikirnya gitu kan, pintar masak, yang lebih pintar perempuan. Tapi dulu sebagai wanita mungkin waktu saya masih anak perempuan yang masih kecil, kita kan lihatnya Cinderella lah, Snow White lah. Jadi ajarannya
the man is the savior, right? Kita selalu mau seorang pria yang lebih daripada kita, lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih banyak menghasilkan uang dan segala macam. Nah, itu ada biases dari diri kita sendiri. Bias itu yang harus dituntaskan dari diri kita. Kita semuanya diberikan kelebihan masing-masing, ya. Dan kalau kita tidak menggunakan itu, namanya kita menyia-nyiakan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita tidak perlu. Saya pernah punya anak buah saya yang mungkin saya pernah bisa ceritakan, tidak mau dipromot menjadi pangkatnya. Karena kalau dipromot suaminya pangkatnya lebih rendah. Nah, jadi itu sebetulnya sangat disayangkan. Jadi kepada para pria dan wanita yang nonton, ya, itu dimulai daripada diri kita sendiri. Dan tentu saja di pekerjaan juga ada biases ini, di mana tentu saja sebagai wanita ya kita ada tugas-tugas, kita tidak bisa mengelak bahwa kita is the main emotional supporter atau yang menjaga anak, ya. Jadi kadang-kadang harus bisa mengerti sebagai bos itu, yang pria harus bisa mengerti bahwa mungkin sebagai wanita kita kadang-kadang harus ada emergency situation di mana kita harus, anak kita sakit, mau tidak mau yang membawa pasti yang ibu-ibu rata-rata ya. Walaupun kita berharap bapak-bapak mau, tapi biasanya anaknya juga lebih suka sama ibunya. Ya. Jadi harus lebih mengerti, cara wanita berdialog juga berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kalau ada posisi kosong mungkin saya mau gitu, kalau perempuan mungkin saya nggak bisa ya gitu. Jadi harus lebih percaya diri sendiri, dan juga para bos-bos pria juga harus bisa lebih menggali, karena wanita kadang-kadang mungkin lebih malu kalau kelihatan berambisius, kadang-kadang lebih sungkan atau lebih tidak mau menyuarakannya. Mungkin sebutan anak zaman sekarang insecure ya, Bu. Oh, insecure ya. Insecure, kebanyakan insecure-nya kalau perempuan ada ketakutan tersendiri. Ada ketakutan. Mungkin tidak insecure tapi ketakutan gitu. Nah, itu gimana ya, Bu? Cara itu kan adanya di diri kita sendiri. Bagaimana sih, Bu, cara melawan rasa takut itu di dalam diri kita sendiri? Kalau saya sebagai lihatnya, perempuan, kan kita sebetulnya kalau kerja kita bisa lihat juga teman-teman kita, baik yang perempuan mau yang laki-laki. Saya sih kadang-kadang apa sih kelebihannya kamu dibandingin saya gitu ya. Kalau kamu bisa, kenapa saya tidak bisa? Gitu kan, lihatnya sih begitu saya. Itu awal-awal ya. Tapi memang harus memaksakan diri sebetulnya, karena cara seorang pria membangun karirnya itu sangat berbeda dengan wanita. Ya, ada rasa yang ketakutan itu selalu ada di perempuan, dan lebih konservatif ya dalam menjalankan karirnya. Nah, itu yang harus di-fight secara terus-menerus. Selama kita aware bahwa kita ada rasa takut ini, awareness is satu langkah awal. Kalau kita sudah aware, kita selanjutnya apa nih tindakan kita untuk mengatasinya? And you have to take that step. Ya, awal-awal mungkin nggak enak hati nih, kayaknya ambisi banget ya saya minta-minta kerjaan begini. Tapi lama-lama biasa kok. Lama-lama dia you confidence, dan merasa gue juga bisa gitu ya. Kenapa tidak saya? Tapi ini tentunya ada awareness juga mungkin dari kaum prianya, karena kita mungkin insecure pasti karena merasa pria lebih kuat gitu, dan berarti memang open minded itu perlu juga dari kaum prianya. Mungkin merasa perempuan juga bisa kok memimpin, perempuan juga bisa kok segalanya gitu ya, Bu. Jadi memang tidak ada perbedaan, harus memperbaiki dirinya. Nah, kalau tadi sudah kita bicara tentang keperempuanan tentang wanita dan leader, kita balik sedikit ke bisnis asuransi, Bu. Nah, kalau Bu Dani sendiri ini kira-kira akan membentuk Prudential kedepannya seperti apa? Cita-cita Ibu untuk Prudential ini ingin seperti apa, Bu? Prudential itu kami mempunyai visi ya, yang menurut saya sangat aspiratif sekali, yaitu membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan lebih sejahtera. Lebih sehat dan lebih sejahtera. Jadi itu merupakan misi kami yang saya rasa sangat baik sekali, dan saya percaya akan hal itu. Jadi dari segi Prudential saya ingin Prudential itu selalu memikirkan customer,
apa sih yang dibutuhkan customer, bagaimana customer lebih gampang mengerti, yang memang terus terang ya produk-produknya tidak terlalu gampang dimengerti ya. Bagaimana customer lebih teredukasi, lebih tersosialisasi, bagaimana kita mempunyai produk-produk yang lebih simple dan lebih tercapai atau lebih affordable buat masyarakat Indonesia, dan tentu saja menjaga kesehatan dan kinerja Prudential, karena produk yang kami berikan atau layanan kami berikan adalah yang layanan jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kami harus memastikan bahwa perusahaan kami pun kokoh dan kuat, sehingga komitmen-komitmen yang kami berikan kepada para nasabah kami bisa kami penuhi dengan baik. Nah, kalau Bu Dani sendiri melihat, mungkin kalau tadi sudah kita bahas sedikit tentang recovery 2022 ini, kira-kira Bu, 5 atau 10 tahun ke depan menurut Bu Dani bisnis asuransi ini akan seperti apa? Pasti masih akan terus berkembang dengan lebih baik ya. Saya rasa pertumbuhannya akan paling tidak di atas GDP sih, terus menerus ya ke depannya, antara mungkin 8-10%. Karena dari segi penetrasi asuransi ini masih sangat rendah, masih sekitar di bawah 10%. Jadi untuk pertumbuhan masih banyak, terutama GDP kita yang terus meningkat, tentu saja lebih memberikan kesempatan atau peluang untuk dapat mengakses asuransi. Nah, tadi Infobanker sudah kita ngobrol-ngobrol bareng Bu Dani. Tadi udah banyak ya yang kita gali tentang leadership dan juga gimana nih Bu Dani membangun Prudential yang tadinya dari bankers ya Bu, pindah ke industri asuransi. Nah, selanjutnya nih kita mau kasih challenge buat Bu Dani Bu. Ada challenge dari kita Bu. Oke. Yaitu adalah jawab cepat. Oke. Sudah siap? Siap. Nah, Bu Dani akan ada 10 pertanyaan dari saya yang harus dijawab secara secepat mungkin. Oke. Udah siap ya Bu? Siap. Pertanyaan pertama, ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir. Bank atau asuransi? Harus asuransi. Belanja online atau offline? Offline. Makanan Indonesia atau western? Indonesia. Milenial atau baby boomers? Milenial pekerja, baby boomers untuk Aduh. main. Mall atau pasar? Apa? Mall atau pasar? Oh, Sneakers atau heels? sneakers. Cetak atau e-book? Ibu. Lari atau bersepeda? Lari. Jalan kayaknya ya. WFH atau WFO? WFO dong. Oh, WFO. Oke, terima kasih banyak Bu Dani atas you. kesempatannya. Terima Kami di kasih. Prudential semoga sukses selalu buat Bu Dani sebagai leader wanita dan juga Prudential Indonesia. Semoga semakin maju. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya.